Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhabbal Walidaini. Saya dari PSP Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, letting 2021. Baik, di video kali ini saya akan menjawab soal ujian yang dimana dari MK atau dari mata kuliah konservasi sumber daya perikanan, kelautan perikanan. Langsung saja ke soal nomor 1, yaitu mengapa penting memperhatikan faktor sosial ekonomi dalam konservasi penyu. Karena penyu merupakan hewan yang sangat diincar oleh masyarakat yang kurang akan pemahaman tentang penyu. Penyu sendiri memiliki harga yang sangat tinggi. Dengan demikian, pihak pemerintah baik di bidang konservasi wajib dilakukan langkah cepat untuk mengatasi masalah sosial ini, karena perlahan sangat mempengaruhi ekosistem laut Indonesia. Seperti contoh kasus di pantai Bajul Mati, sosialisasi menjadi faktor pendukung paling kuat yang membuat masyarakat pesisir pantai Bajul Mati tersebut untuk berhenti menangkap penyu. Soal nomor 2, yaitu bagaimana cara pihak IUCN menentukan status konservasi suatu organisme? Apakah kajian yang dilakukan sebelumnya? Jika ada, hal apa saja yang perlu diteliti? Harus kita ketahui, IUCN Red List of Threatened Species dan CITES Appendix merupakan lembaga yang biasanya dijadikan rujukan mengenai status konservasi secara global. Status konservasi dari dua lembaga tersebut tidak bersifat mengikat secara hukum hingga suatu negara mengadopsinya dalam sistem hukum masing-masing. Penerapan status konservasi akan mengikat apabila telah berbentuk undang-undang atau peraturan yang secara resmi diterbitkan oleh negara serta organisasi masyarakat sipil, di mana lembaga tersebut mengeluarkan IUCN Red List of Threatened Species berupa daftar status kelangkaan suatu spesies. Dan untuk soal yang ketiga, nomor 3, yaitu apa yang dimaksud dengan status konservasi, not evaluation atau NE, dan list conservation atau LC. Mengapa status ini bisa MUNCH atau MAT? Faktor apa saja yang mempengaruhinya? Nah, list com atau LC ini risiko rendah adalah kategori dari IUCN untuk spesies yang telah dievaluasi namun tidak masuk dalam kategori manapun. Sekitar 17,553 ribu hewan dan 1.488 tumbuhan masuk dalam kategori konservasi ini. Dianggap beresiko punah disebabkan oleh aktivitas manusia, khususnya penangkapan ikan yang berlebihan, perburuan liar, dan pengembangan lahan. Sedangkan not evaluated ini atau NE belum evaluasi adalah kategori status konservasi yang tidak dievaluasi berdasarkan kriteria-kriteria IUCN. Spesies yang telah dievaluasi tetapi tidak masuk kategori manapun dalam daftar merah IUCN. Spesies-spesies tersebut tidak termasuk ke dalam spesies terancam, hampir terancam, atau sebelum ketergantungan konservasi. Dengan kata lain, spesies-spesies ini tidak menjadi fokus konservasi spesies karena jumlahnya yang masih banyak di alam liar. Dan soal yang terakhir ialah nomor 4. Ketika Anda ditunjuk sebagai ahli dalam penentuan zona konservasi, komponen apa saja yang akan Anda pertimbangkan dalam menentukan zona konservasi?
yaitu proses-proses dari awal pembentukan sampai pengelolaan dari suatu kawasan konservasi. Pada dasarnya mengikuti 10 langkah sebagai berikut. Yang dimana nomor 1 survei lapangan, nomor 2 analisis ancaman atau peluang, nomor 3 seleksi dan rekomendasi, nomor 4 konsultasi masyarakat, nomor 5 penetapan dan penataan batas, nomor 6 zonasi, nomor 7 pengelolaan, nomor 8 badan pengelola, nomor 9 monitoring sukses atau kegagalan, dan yang terakhir nomor 10 yaitu pengelolaan adaptif. Baik, mungkin hanya sekian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.